Kita lanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang rangkaian arus bolak-balik. Ya, kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu definisi sumber tegangan bolak-balik, kemudian kita juga sudah bahas tentang bagaimana cara kita mencari nilai reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, serta impedansi. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana cara mencari arus yang mengalir pada rangkaian, misalkan seperti ini. Kemudian kita juga terakhir sudah belajar tentang bagaimana cara mencari tegangan yang akan dimiliki oleh masing-masing komponen. Bagaimana menghitung VR, VL, dan VC. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat. Ya, jadi sering muncul juga soal-soal di ulangan harian atau di ujian semester atau bahkan di ujian masuk perguruan tinggi, ya, tentang bagaimana menentukan sifat dari sebuah rangkaian arus bolak-balik. Ya, sifat rangkaian. Ya, jadi kita akan bahas tentang bagaimana sih cara mencari sifat rangkaian RLC. Nah, sebetulnya mudah saja. Jadi sifat rangkaian ini bisa kalian dapatkan dengan mengkomparasi, ya, dengan mengkomparasi besarnya XL dengan XC. Nah, jadi kita komparasi nih antara XL dan XC. Bagaimana mencari XL, bagaimana mencari XC, sudah kita pelajari di video sebelumnya. Silakan ditonton, linknya bisa dilihat di deskripsi di bawah. Gitu ya. Nah, sekarang, kalau misalkan saya mau bandingkan antara XL dan XC, tentunya akan ada 3 kondisi yang bisa terjadi. Ya, akan ada 3 kondisi yang bisa terjadi. Kondisi yang pertama adalah kondisi di mana nilai XL ternyata lebih besar daripada nilai XC. Ya. Jadi misalkan setelah kalian hitung pada rangkaian seperti ini, kalian sudah dapatkan nilai XL-nya, kemudian kalian juga sudah dapatkan nilai XC-nya, ternyata kalian peroleh bahwa nilai XL lebih besar daripada nilai XC. Nah, kalau sampai terjadi seperti ini, maka dikatakanlah bahwa rangkaian bersifat induktif. Nah, sifat rangkaiannya adalah induktif. Karena si induktor lebih dominan daripada si kapasitor. Nah, dampaknya apa kalau misalkan rangkaian bersifat induktif? Kalau rangkaian bersifat induktif, ternyata arus dan tegangan itu tidak mengalir secara bersamaan. Ya, jadi mereka tidak sefase, akan terjadi perbedaan fase antara kurva arus dengan kurva tegangan. Kalau saya bisa lukiskan, maka yang terjadi adalah kalau di sini adalah sumbu R tegangan sekaligus sebagai arus, ya, dan di sini adalah perubahannya, saya sebut dengan omega T, maka kita akan dapatkan nanti, jika ini adalah saya sebut sebagai kurva tegangan, ya, di sini adalah kurva V, maka kurva arus pada rangkaian yang bersifat induktif akan tertinggal, ya, akan tertinggal dari kurva tegangan. Jadi saya bisa lukiskan kurva arus kurang lebih akan bergerak tertinggal. Nah, jadi ini adalah kurva I-nya. Gitu dia. Ya. Arus tertinggal daripada tegangannya. Ya. Ini kemungkinan yang pertama. Kalau yang terjadi adalah XL lebih besar daripada XC. Kemungkinan kedua adalah sebaliknya. Bagaimana kalau ternyata XC lebih dominan daripada XL? Ya. Nah, kalau XC lebih dominan daripada XL, maka dikatakanlah rangkaian bersifat kapasitif. Ya, karena pada kejadian ini kapasitor ternyata lebih dominan daripada si induktor. Nah, konsekuensinya adalah kalau rangkaian bersifat kapasitif, maka kurva tegangan dengan kurva arus pun tidak berjalan bersamaan. Ya, jadi kalau di sini kurva tegangan sekaligus kurva arus, dan ini adalah perubahannya, saya sebut omega T, maka kalau ini saya katakan sebagai kurva tegangannya, nah, misalkan ini adalah kurva V-nya, maka arus ternyata mendahului. Ya, kalau di sini tadi arus tertinggal, di sini arus bergerak lebih dulu daripada si tegangannya. Jadi kurva arus akan mulai pada nilai yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, jadi kalau saya lukiskan, inilah kurva V-nya, gitu. Ya,
Jadi kalau misalkan dia bersifat induktif, arusnya tertinggal, ya, lihat ini arus berangkat belakangan daripada tegangan. Kalau di sini ternyata pada saat tegangan masih bernilai 0, arus sudah punya nilai tertentu. Ya, jadi dikatakanlah arus mendahului tegangan. Nah, ini kemungkinan yang kedua. Tentunya akan ada kemungkinan ketiga. Ya, kemungkinan 3 terjadi kalau ternyata nanti nilai XL besarnya tepat sama dengan nilai XC. Kalau sampai terjadi seperti ini, maka dikatakanlah rangkaian bersifat resistif, ya, atau kadang disebut dengan istilah rangkaian bersifat resonansi. Ini dia, ya, rangkaian dikatakan berresonansi. Nah, kalau yang terjadi adalah rangkaian beresonansi, itu artinya nanti kurva tegangan akan berjalan bersamaan dengan kurva arusnya. Jadi kalau ini V sekaligus dengan I, dan ini adalah omega T, maka antara kurva arus dan kurva tegangan, mereka bergerak bersamaan. Atau sering kita sebut dengan istilah sefase. Ya. Jadi misalkan ini adalah kurva tegangannya, nah ini adalah kurva V, ya, kurva V, begitu. Maka kurva I berjalan bersamaan dengan kurva V. Nah, ini dia. Inilah kurva I-nya. Gitu. Jadi sefase, arus tertinggal, arus mendahului. Nah, kemudian ada pertanyaan lebih lanjut. Apa yang menyebabkan suatu rangkaian bersifat resonansi? Ya, kalau kalian sudah tonton video sebelumnya tentang bagaimana cara kita mencari XL dan bagaimana cara kita mencari XC, kita akan dapatkan di situ bahwa nilai XL dan XC sangat tergantung pada nilai omega atau frekuensi sudutnya. Ya, dan omega sendiri tergantung dari frekuensi dari sumber tegangan bolak-balik yang kita miliki. Nah, artinya akan ada frekuensi tertentu. Ya, akan ada frekuensi tertentu yang mengakibatkan nilai XL akan sama dengan nilai XC. Nah, frekuensi tertentu itulah yang kita sebut dengan nama frekuensi resonansi. Bagaimana cara kita mencari frekuensi resonansinya? Ya, kalian sebetulnya bisa turunkan dari persamaan XL dan XC yang kalian samakan, tapi saya bantu proses akhirnya. Frekuensi resonansi bisa kalian gunakan dari persamaan 1/2pi kita kalikan dengan akar dari 1/L dikali dengan C. Nah, inilah cara mencari frekuensi resonansi. Nah, seperti ini. Kan seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lanjutan. Ya. Kalau tadi kita sudah katakan pada rangkaian yang bersifat induktif harus tertinggal. Pada rangkaian bersifat kapasitif harus mendahului. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kalau ada yang tertinggal, ada yang mendahului, berarti mereka tidak berjalan bersamaan, tidak sefase. Itu artinya ada perbedaan fase antara gerakan kurva tegangan dengan kurva arus. Nah, kita bisa cari sekarang berapa sih besar sudut selisihnya ini. Saya sebut sebagai sudut fase, saya beri simbol theta. Ya, kalau misalkan ini kurva tegangannya, kurva arusnya saya luruskan ke depan, kita pun bisa hitung berapa sih besar beda sudut fasenya. Saya sebut theta. Ya. Nah, bagaimana cara kita mencari nilai sudut fasenya? Ya. Nah, jadi saya sebut dengan istilah sudut fase yang dimiliki oleh si rangkaian. Nah, oke. Kalian bisa gunakan persamaan bahwa tangan sudut fase, saya sebut tan theta, itu memenuhi persamaan XL dikurangi dengan XC, kita bagi dengan R, atau boleh juga kalian gunakan persamaan VL dikurangi dengan VC, kita bagi dengan VR. Nah, ini dia. Ya, cara untuk mencari besar sudut fase antara kurva tegangan dan kurva arus pada rangkaian RLC. Ya, oke. Konsepnya seperti ini. Ya, kita akan lihat contoh soal apabila ada kasus di mana kita diminta untuk mencari
Apa sih sifat dari rangkaiannya dan berapakah besar sudut fasenya. Nah, berikut contoh soalnya. Jadi berdasarkan rangkaian seri RLC yang kita miliki, kita punya data-data diketahui nilai resistansinya adalah 15 ohm, nilai induktansinya adalah 100 mH, yang mana kalau kita konversi menjadi Henry, ini saya dapatkan 10 berpangkat minus 1 Henry. Ya. Dan nilai kapasitansinya adalah 12,5 mikrofarad. Ya. 12,5 mikrofarad itu adalah sekira 12,5 saya kalikan dengan 10 berpangkat minus 6 farad, ya, jika kita mau konversi menjadi farad. Nah, kemudian tegangan yang diberikan adalah memiliki persamaan V sama dengan 20 sin 1000 T. V sama dengan 20 sin 1000 T. Ditanya, tentukan sifat rangkaian, berapakah nilai frekuensi resonansi, dan berapakah nilai theta, ya, sudut fase antara kurva tegangan dan kurva arus. Nah, kita sudah pelajari tadi semuanya. Nah, bagaimana menyelesaikan kasus seperti ini? Tentunya kita harus tahu dulu berapa nilai XL dan XC-nya. Ya, saya mulai. XL kita bisa gunakan persamaan omega dikali dengan L. Ya. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya kalian sudah pelajari bahwa mencari omega kita lihat dari persamaan tegangannya. Kalau V sama dengan Vm sin omega T dan diberikan V sama dengan 20 sin 1000 T, artinya omeganya adalah 1000. Ya. Jadi saya masukkan di sini, ini saya dapatkan 1000 saya kalikan dengan 10 berpangkat minus 1. Oke, kita dapatkan hasilnya adalah sebesar 100 ohm. Nah, ini nilai XL-nya. Lantas bagaimana cara kita mencari XC-nya? Ya, XC persamaannya adalah 1 per omega dikali C. Dengan menggunakan nilai omega yang sama, saya dapatkan 1 per omeganya adalah 1000. 1000 itu 10 berpangkat 3, saya kalikan dengan C-nya. 12,5, 10 berpangkat minus 6. Ya, minus 6 sama 3, minus 3 ya. Minus 3 saya naikkan ke atas, berarti saya dapatkan di sini 10 berpangkat 3, saya bagi dengan 12,5. Ya. 10 berpangkat 3 itu adalah 1000. 1000 dibagi 12,5 kita dapatkan nilainya adalah 80 ohm. Nah, berarti sekarang kita sudah punya nilai XL-nya dan kita sudah punya nilai XC. Nah, kita bisa mulai menjawab soalnya. Ya. Jadi, pertanyaan pertama adalah dia tanya sifat. Nah, tadi kita sudah pelajari bahwa untuk menentukan sifat, kita bandingkan antara nilai XL dan XC. Ya, XL-nya 100. XC-nya 80, bisa kita lihat bahwa XL lebih besar daripada XC. Maka kita katakanlah sifat rangkaiannya adalah induktif. Oke, ini solusi untuk pertanyaan pertama. Sifat rangkaian induktif, kenapa? Karena ternyata XL-nya lebih besar daripada XC. Oke, ya, pertanyaan-pertanyaan terjawab, mudah sekali. Bagaimana dengan pertanyaan kedua? Ya. Pertanyaan kedua ditanya, berapa besar frekuensi agar terjadi resonansi pada contoh soal berikut. Ya, nah kita sudah gunakan persamaannya bahwa frekuensi resonansi itu sama dengan apa tadi? 1 per 2 pi kita kalikan dengan akar dari 1 dibagi dengan L dikali C. Ya, nah yang perlu kalian lakukan cukup masukkan saja angka-angkanya ke dalam persamaan ini. Jadi saya dapatkan 1 per 2 pi, kita kalikan dengan akar dari 1 saya bagi dengan L-nya. L-nya adalah 10 pangkat minus 1 ya. Nah, sini adalah 10 berpangkat minus 1. Saya kalikan dengan C-nya. 12,5 kali 10 pangkat 6 atau 1,25 kali 10 berpangkat minus 5. Ya. Nah, minus 5 dengan minus 1 itu jadinya minus 6. Kalau saya naikkan ke atas jadinya 10 berpangkat 6. 1 per 2 pi kita kalikan dengan akar dari 10 berpangkat 6 saya bagi dengan 1,25. Ya. Nah, 10 berpangkat 6 itu 1 juta. Ya. 1 juta kita bagi dengan 1,25, saya dapatkan hasil 800.000. Ya, berarti di sini sama dengan 1 per 2 pi
akar dari 800.000. 800.000 itu adalah 8 dikali 10 berpangkat 5. Ya. Dan kita dapatkan hasil akhirnya adalah 200 per pi akar 5 Hz. Nah, inilah frekuensi yang harus diberikan agar terjadi peristiwa resonansi atau agar menghasilkan nilai XL yang sama besar dengan nilai XC-nya. Nah, bagaimana dengan pertanyaan terakhir? Ya, pertanyaan C adalah kita diminta mencari berapakah besar sudut fase antara kurva tegangan dengan kurva arus. Ya, kita gunakan persamaan yang tadi sudah kita pelajari bahwa tan theta itu sama dengan XL dikurangi dengan XC kita bagi dengan R. Ya. Nah, kalau saya masukkan angkanya, saya dapatkan XL-nya adalah 100, saya kurangi dengan 80, saya bagi dengan R-nya adalah 15. Nah, maka saya dapatkan nilai tan theta-nya itu sama dengan berapa? 20 per 15 atau sama dengan 4 per 3. Dari sini kita peroleh nilai theta-nya adalah sebesar 53 derajat. Nah, inilah solusi untuk contoh soal yang saya berikan ini. Ya, nah, semoga bisa kalian pahami ya dari semua tadi pembelajaran bagaimana cara mencari nilai, bagaimana mencari sifat, kemudian frekuensi resonansi serta nilai sudut fasenya. Ya, pada video berikut saya akan lanjutkan kembali tentang rangkaian RLC, tentunya dengan pembahasan yang berbeda. Terima kasih dan semoga bisa dipahami.